Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kebaikan, dan berkat Tuhan yang senantiasa kita boleh alami. Mari kita pagi ini datang kepada Dia. Kita nyatakan ucapan syukur kita kepadanya. Dia Bapa kita, Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Bapa, Engkau
baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah mau menjadi Bapa kami. Kami bersyukur Engkau Allah Bapa yang baik. Kami sungguh memuji Engkau Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang sangat teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang senantiasa
memeliharakan hidup kami. Engkau Bapa yang senantiasa peduli akan hidup kami. Engkau Bapa yang sangat baik kepada kami. Engkau Bapa yang tanpa memandang muka. Engkau merangkul kami semuanya, dan kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Tuhan, kami rindukan kebenaran firman-Mu. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Kiranya hidup kami semakin hari semakin boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dan nanti Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 ini kita penarungkan beberapa hari yang lalu ketika saya berbicara tentang bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Tapi hari ini saya ingin bicara dari sisi yang lain. Sudah, mari kita membaca Yohanes 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, ketika kita berbicara tentang permulaan atau awal tahun ini, saya ingin memang kita memulai dari Allah. Bagaimana kita boleh mengenal Allah, bagaimana kita boleh membangun relasi dengan Allah, bagaimana kita boleh membuat komitmen-komitmen di hadapan Allah. Dan pagi hari ini yang juga penting bagi kita adalah bagaimana kita selanjutnya mengenal diri kita sendiri. Sudah, pengenalan diri akan diri sendiri itu sangat penting. Karena itu akan menentukan bagaimana perjalanan hidup kita. Saudara, kadang kita mengenal atau menilai diri kita dengan salah. Saya mau contohkan secara sederhana. Bertahun-tahun saya sempat menilai diri saya salah. Saya selalu melihat diri saya jauh lebih rendah. Atau istilah yang lebih keren, underestimate. Saudara, apa yang terjadi? Apa-apa yang saya semestinya bisa, jadi tidak bisa. Karena saya sudah punya prasangka, penilaian bahwa saya nggak bisa. Bahkan saudara, untuk sekedar maju di depan, memainkan alat musik pun saya nggak bisa. Untuk maju di depan bicara pun saya tidak bisa. Maju di depan nyanyi pun nggak bisa. Bahkan kadang untuk memberanikan diri, angkat tangan berbicara pun tidak bisa. Kenapa? Karena melihat diri dengan salah. Menilai diri dengan salah. Saudara, dunia ini memberikan satu atau sering mendefinisikan identitas kita berdasarkan mungkin penampilan kita. Dunia ini sering mendasarkan identitas kita pada pencapaian kita atau pandangan orang lain. Jadi seringkali dunia ini menilai diri kita itu dengan penampilan kita. Jadi memberikan label kepada kita itu dengan berdasarkan penampilan kita, pencapaian kita, atau penilaian orang. Saudara, pagi ini kita diberikan satu pemahaman yang sangat penting dan mendasar. Bahwa di hadapan Allah, Tuhan Allah memberikan kepada kita satu status identitas yang jelas. Apa dikatakan? Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, mungkin karena kita sering memakai istilah ini, jadi kita kurang boleh merasakan
sebenarnya identitas kita sungguh istimewa. Kita anak-anak Allah. Saudara, ada sering saya lihat itu pemandangan menarik. Biasanya di event-event besar ya. Di masa Natal atau masa-masa ada pesta apa. Ya. Orang itu paling senang memajang foto dengan foto orang-orang yang dianggap terkenal. Wah, senang kalau bisa foto dengan mungkin pejabat. Ya, terlepas siapa itu pejabatnya. Senang bisa foto dengan mungkin umpamanya tokoh. Ya, termasuk senang foto dengan pendeta terkenal. Kalau pendeta nggak terkenal, nggak ada yang senang foto dengan dia. Saudara, yang saya maksud adalah kita bangga. Karena saya kenal, saya dekat. Karena kedekatan kita dengan seseorang pasti akan berdampak kepada siapa? Identitas kita. Nah, pertanyaan saya, saudara. Apakah saudara menyadari bahwa saudara punya identitas yang sangat penting? Yaitu anak-anak Allah. Saudara, tapi seberapa banyak orang Kristen yang bangga akan statusnya sebagai anak-anak Allah? Bahkan banyak orang Kristen lebih bangga dia foto dengan artis mungkin. Artis berkasusnya. Banyak orang kita lebih senang bangga foto dengan pejabat. Foto kalau lebih bangga kalau ngaku kenal si A, si B, si C. Orang-orang penting. Pejabat atau artis atau tokoh. Ya. Daripada kebanggaannya akan identitasnya sebagai anak Allah. Saudara, saya khawatir bahwa pemahaman itu tidak sepenuhnya. Status itu, identitas itu tidak sepenuhnya dipahami. Saudara, ketika saya mengerti, menyadari, ternyata saya ini anak-anak Allah. Itu salah satu hal yang membangkitkan saya. Dan kenapa saya minder? Kenapa saya ragu? Kenapa saya underestimate? Karena saya punya identitas yang jelas. Anak-anak Allah. Saudara, saya rindu saudara pagi ini, di awal tahun ini mengerti siapa dirimu. Engkau bukan sembahyang. Engkau bukan sembarang. Engkau anak Allah. Nanti yang tidak percaya diri, kamu lihat wajahmu di depan cermin. Katakan, kamu anak Allah. Kalau ada yang merasa minder, gak percaya diri, aku ini apa akunya. Nanti selesai doa pagi ini, kamu lihat di depan cermin itu. Katakan pada dirimu sendiri, kamu anak Allah. Amin, saudara. Kita anak Allah. Injil Yohanes menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya diberi kuasa, diberi status, diberi hak menjadi anak Allah. Dan Roma 8 ayat 14 lebih menegaskan, anak-anak Allah itu akan dipimpin oleh Roh Allah. Sudah status ini hendaklah membawamu untuk memiliki kehidupan yang lebih berpengharapan, untuk memiliki kehidupan yang lebih punya optimisme ke depan. Kenapa? Karena engkau anak Allah. Saudara, banyak yang kita bisa saksikan tentang hal ini. Tetapi saya rindu saudara boleh menyadari identitas yang diberikan oleh Tuhan itu. Identitas yang sangat penting. Engkau adalah
anak Allah. Saudara, ketika kita menerima Kristus dan percaya kepadanya, kita tidak hanya diampuni. Sudah tahu itu. Tapi engkau diangkat menjadi anak Allah. Bukan sekedar status. Dengan baik. Bukan sekedar status. Tetapi sebuah hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Sebagai Bapa kita. Sudah ingatkan dulu almarhum Gus Dur. Waktu mengatakan orang agama apa yang paling dekat dengan Allahnya. Agama Kristen. Kenapa? Orang Kristen menyebut Tuhan Allah itu apa? Bapa. Yang lain gak ada yang menyebut Bapa. Cuman kita. Sudah berbanggalah. Saya sendiri bangga. Karena saya punya Bapa seperti dia. Saya bangga. Karena Bapa mau mengangkat saya sebagai anaknya. Saudara, biarlah statusmu, identitasmu ini membuat engkau semakin menyadari betapa engkau sangat berharga. Saudara, yang kedua, dalam Roma tadi dikatakan apa? Bahwa anak Allah itu akan dipimpin oleh Roh Allah. Berarti hidup kita tidak hidup menurut keinginan daging atau standar dunia. Tidak. Ada DNA kita. Dari Allah berarti apa? Kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Saya dan saudara sebagai anak Allah belajar mendengar dan taat akan pimpinan Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu saya jelaskan ini kan. Dan bagaimana kita mengizinkan Tuhan membentuk karakter kita. Setiap hari. Dari awal tahun ini. Sepanjang tahun ini. Sehingga kita semakin apa? Semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir saudara. Kalau saudara disebut. Diangkat sebagai anak-anak Allah. Sudah pahami baik. Bahwa status itu memberikan kepadamu tujuan hidup. Identitas itu memberikan kepada saya dan saudara tujuan hidup. Kalau saya identitas saya sebagai anak Allah, maka tujuan hidup saya bagaimana? Saudara, tentu sebagai anak-anak Allah, maka kita memahami bahwa kita harus menjalani tahun ini 2025 ini dengan percaya diri, dengan penuh harapan, ya, dengan tujuan yang jelas. Kita tidak lagi mencari validasi dari dunia ini, pengakuan, pengesahan dari dunia ini, enggak. Kita juga tidak mencari penilaian-penilaian dari dunia ini, bukan. Tetapi saya dan saudara tahu bahwa saya dan saudara anak Allah. Berarti apa? Berharga di hadapan Allah. Saya dan saudara berharga di hadapan Allah. Saya dan saudara berharga di hadapannya. Maka saudara tidak perlu khawatir. Mari, hari ini firman Tuhan menjelaskan, memberikan satu pemahaman atau memberikan kepadamu kebenaran. Engkau adalah anak Allah. Saudara, mari kita datang kepada Dia, Bapa kita. Kita mohon kepadanya, Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengangkat aku menjadi anak-Mu. Bantu aku untuk hidup dipimpin oleh Roh-Mu dan berjalan sesuai dengan identitas yang Engkau berikan kepadaku. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat
dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kata lebih sungguh lagi, sebagai anak-anak Allah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau memberikan kepada kami identitas yang sangat jelas dan sangat berharga. Kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu setiap teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada dalam berkumpul doa pagi ini boleh menyadari kebenaran ini. Ini bukan identitas, bukan status yang sembarang. Tuhan, ini ada status di mana Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kami adalah anak-Mu. Kami rindu Tuhan setiap kami boleh menyadari kebenaran ini dan bangga. Dan biarkan Tuhan status ini juga boleh mengarahkan hidup kami akan apa yang harus kami perbuat dalam setiap kehidupan kami dengan berbagai dinamika, persoalan, tantangan hidup yang kami harus hadapi. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami adalah anak-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengangkat kami. Biarkan Tuhan kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kepada kami juga Tuhan kesempatan untuk kami bisa hidup dalam satu komunitas di mana kami ada di antara orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh semakin terus menyadari bahwa kami adalah anak-Mu dan kami perlu bangga. Kami perlu menceritakan kepada orang lain dan memperlihatkan tentang keistimewaan kami. Karena kami adalah anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman ini. Kami berdoa Tuhan bersama-sama. Kiranya setiap kami orang percaya, kami sungguh menyadari betapa Tuhan telah menyediakan bagi kami waktu. Untuk kami boleh sungguh-sungguh untuk datang ke hadirat-Mu. Betapa kami Tuhan berikan kepada kami waktu untuk kami datang di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi gaya hidup kami. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk kami bisa bertemu dan ada di antara keluarga rohani kami. Tuhan, pimpinlah kami, sertailah, supaya kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati buat setiap hamba-hamba-Mu yang mungkin memiliki Tuhan penilaian yang salah, yang underestimate, yang merasa minder. Oh Tuhan, ada banyak orang-orang lain yang mengalami hal itu. Tuhan, biarlah mereka mengerti, menyadari, dan kamilah Tuhan pakai menjadi alat untuk membawa mereka memahami betapa Tuhan sangat mengasihi kami
dan mengangkat kami sebagai anak. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami rindu kami boleh bisa tergabung dalam sebuah komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, saling terus satu dengan yang lain mengingatkan Tuhan. Tuhan, tolong kami semuanya agar kami boleh sungguh hidup takut akan Engkau. Sehingga dimanapun kami ada, kami boleh sungguh bisa membangun relasi yang benar dengan orang sekeliling kami yang Tuhan Yesus Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap komunitas-komunitas yang ada dalam gereja lokal. Baik komunitas seperti Cell Group ataupun komunitas Tuhan persekutuan yang lain. Tuhan juga berkati mereka yang dari Tuhan mereka yang ada di tengah-tengah Tuhan lingkungan yang biarlah mereka bisa bergabung bersama-sama kami dan boleh bertumbuh bersama. Tuhan berkati kami semuanya. Dan kami rindu Tuhan, kami mengenal status kami dan tahu boleh membawa orang lain pun mengalami pengalaman yang sama. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang sedang dalam pemulihan, mereka yang sedang dalam pengobatan. Kami percayakan juga kepadamu Tuhan untuk setiap sarana medis termasuk obat-obatan yang diminumnya supaya boleh menjadi sarana kesembuhan. Berkati buat saudara kami juga yang boleh mengalami Tuhan gangguan kesehatan yang lain. Tuhan Kau juga yang menolong. Biarlah saudara kami terus hidup dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan kami. Kami selalu rindu kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami berjuang, belajar untuk kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berkarya, selamat boleh merasakan dan mempraktekkan hidup sebagai anak Allah. Kiranya melalui kehidupan kita Tuhan dipermuliakan dan orang sekeliling kita terberkati. Selamat berkarya kepada kita semuanya. Shalom Immanuel.